Mitra sehat kita sering dengar aturan obat diminum sebelum makan atau sesudah makan. Tetapi kenapa bisa berbeda? Dan mana yang sebenarnya lebih baik? Bersama saya sudah hadir Bapak Apoteker M. Yamin Lahai, SSI, merupakan seorang apoteker dan ahli fitonutrien, serta formulator herbal modern berbasis sains. Beliau juga merupakan formulator dari Soman 1 dan juga Soman 2 Concentrate. Oke, apa kabar Pak Yamin? Baik, alhamdulillah Mbak Nana. Alhamdulillah ya Pak ya. Nah sekarang kita bahas soal aturan obat nih ya Pak ya, yang Ya, memang seringkali kan kita juga tahu gitu ya, masyarakat awam juga tahu bahwa ada obat yang diminum sebelum makan dan juga ada obat yang dikonsumsi sesudah makan. Nah kali ini kita akan bahas dari sisi sains dan juga keseimbangan tubuhnya nih Pak Yamin. Kalau dari sisi farmakologinya nih Pak, apa yang membedakan obat diminum sebelum atau sesudah makan? iya. Jadi pada dasarnya Mbak Nana, obat itu sebaiknya kita minum sebelum makan. Jadi waktu lambung atau perut dalam kondisi kosong. Oke. Kenapa? Karena dalam kondisi kosong, obat tersebut bisa langsung diabsorpsi, ya, dicerna, kemudian dia tidak terpengaruh oleh makanan yang kita makan sebelumnya. Ya. Boleh jadi obat-obat tersebut ketika ketemu dengan lemak-lemak yang kita makan sebelumnya dengan makanan, masuk bersama makanan tuh, dia mungkin akan terikat, ya. Boleh jadi kemudian itu justru dibuang bersama makanan dalam bentuk feses. Nah, Oke. sehingga sebaiknya supaya dia dalam kondisi aman, dia diminum sebelum makan atau dalam kondisi perut kosong. Nah, akan tetapi ada kondisi-kondisi tertentu yang kemudian mengharuskan kita mengkonsumsi obatnya setelah makan. Misalnya, tuh pada dasarnya obat tersebut, jadi senyawa aktifnya merangsang asam lambung. Ya. Ya, contohnya golongan salisilat, golongan asetosal, ya, analgesik, penurun panas tuh, ya, jadi asam mefenamat. Itu adalah senyawa-senyawa yang bisa merangsang asam lambung. Oke. Nah, yang kedua ada obat-obat yang bisa menyebabkan perdarahan lambung. Katakanlah golongan-golongan butason ya, fenilbutason ya. Iya. Jadi obat-obat anti radang yang efek sampingnya tuh bisa bisa menyebabkan luka di lambung. Nah, ini juga harus diminum setelah makan. Nah, yang ketiga juga ada juga obat-obat justru kelarutannya itu lebih bagus kalau dalam perut dalam kondisi terisi. Nah, mungkin dibantu oleh lemak sehingga menyebabkan tingginya kelarutan dari obat tersebut yang membuat obat itu baik diabsorpsi. Nah, jadi itu Mbak Nana yang membedakan. Jadi pada prinsipnya kita menginginkan obat itu diminum sebelum makan. Sepanjang tidak ada peringatan atau tanda-tanda atau anjuran-anjuran dari pabrik khusus bahwa obat tersebut diminum sesudah makan, maka obat tersebut kita minum sebelum makan. Oke, Ya. baik. Berarti kalau dari waktu minum obat itu sebenarnya berpengaruh nggak sih Pak terhadap seberapa cepat si obat itu bekerja? Iya, betul. Jadi nanti kalau kita bicara farmakologi itu perjalanan obat di dalam tubuh itu ada mengalami beberapa proses. Ya. Pertama, dia adalah proses absorpsi, dia diabsorpsi dulu. Ya. Sebelum dia diabsorpsi, dia harus masuk mengalami fase, kalau dia itu tablet, maka dia ada mengalami fase penghancuran tabletnya dulu. Jadi tablet tuh dia harus hancur dulu. Kalau dia tetap dalam bentuk tablet, maka dia akan keluar bersama kotoran. Jadi minum tablet, keluar tablet juga. Makanya dia harus hancur dulu. Maka obat yang baik adalah obat yang mudah hancur di dalam lambung. Nah, setelah dia hancur, keluar jadi granul. Granulnya pecah, kemudian dia terjadi pelarutan. Jadi setelah dia larut, nah baru terjadi absorpsi. Ketika dia terjadi absorpsi, itu dia dibawa ke hati, itu dirombak oleh hati, kemudian dia masuk ke dalam peredaran darah. Nah, di dalam peredaran darah ini, disinilah obat kemudian mulai menimbulkan efek. Maka semakin cepat diabsorpsi, maka semakin cepat timbul efeknya.
Oke. Gitu ya. Makanya kalau kapsul dibanding larutan atau cairan, mana yang paling cepat menimbulkan efek ya tentu Yang cairan ya. cairan, karena dia tidak butuh pelarutan. Oke, baik. Nah, kalau untuk Soman 2 konsentrat ini sendiri kan memang yang kita tahu adalah bentuknya cairan, Iya. gitu ya Pak ya. Nah, apakah memang waktu minumnya juga berpengaruh juga Pak? Iya, benar. Kita menganjurkan Soman 2 konsentrat ini diminum sebelum makan. Oke. Di pagi hari, jadi awal memulai aktivitas kita minum Soman 2 konsentrat. Kenapa Mbak Nana? Karena pertama, ketika kita bangun itu pencernaan kita belum aktif. Dia masih mengikuti pola ketika kita tidur. Nah, untuk mengaktifkan pencernaan kita, Soman 2 bisa mengaktifkan saluran pencernaan kita. Ya. Kemudian yang kedua, dalam kondisi kosong, sudah perutnya kosong, bebas hambatan, si Soman 2 konsentrat sendiri tidak butuh lagi untuk dipecah-pecah, tidak butuh lagi untuk dicerna. Jadi begitu kita minum, langsung dia menimbulkan efek. Itu langsung terasa tuh Mbak. Begitu kita minum, langsung terasa hangat, terasa berkeringat, terasa langsung ada energi, ada tenaga. Nah ini karakter dari Soman 2 konsentrat. Karena memang bentuknya cairan, Sudah terus cairan, juga konsentrat juga ya Pak betul. ya? Sudah cairan, molekulnya sudah sederhana, tidak perlu lagi dicerna, itu langsung diabsorpsi, langsung memberikan efek di dalam darah. Oke. Berarti pas dikonsumsi langsung diserap nih ya sama sel-sel gitu ya Pak ya? Oke Pak Yamin, kalau Soman 2 konsentrat ini bekerja langsung di tingkat sel gitu ya Pak ya? Bagaimana reaksi tubuh terhadap sisi fisiologinya? Ya, jadi Mbak Nana, kita tahu bahwa apa yang terjadi saat ini kita sedang bicara, Mbak Nana sedang membaca, itu akibat dari aktivitas sel itu sendiri. Jadi hilir mudik sel ini ya bekerja untuk apa dia bekerja? Untuk memenuhi keinginan kita. Kita pengen ngomong, dia bekerja terus. Dia mengaktifkan sel-sel ini agar supaya suara kita keluar, yang kita pikirkan kemudian tersampaikan dalam bentuk bunyi, yaitu itu pekerjaan sel semua. Nah, kalau sel itu kembali lagi, sel itu sudah punya sifat yang tetap, bahwa sel itu dia bertumbuh, ya makanya sel saraf anak-anak itu berbeda ketika dia usia segini. Dia anak-anak dia belum bisa ngomong, di usia 2 tahun dia sudah lancar ngomong di usia ini. Itu menandakan bahwa sel itu berkembang. Kemudian dia juga punya sifat bahwa sel itu akan mati sendiri pada waktu tertentu. Makanya ada proses regenerasi sel. Nah, kita lihat tubuh kita ataupun kulit kita lama-kelamaan kalau kita keruh, ada sel-sel kulit yang mati. Itu menunjukkan bahwa sel itu ada fase kematiannya. Nah, tapi akan ada juga regenerasi. Kita lihat ada orang yang kelihatan awet, ada orang, itu berarti ada fungsi regenerasi selnya itu berlangsung secara sempurna. Sehingga jumlah sel yang mati itu tidak lebih banyak dari sel yang diregenerasi, sehingga dia bisa awet terus. Nah, itu kan ciri-ciri sel tadi. Nah, kembali lagi tadi ke pertanyaan Mbak Nana bahwa seberapa besar pengaruh atau bagaimana pengaruh secara fisiologi dari Soman konsentrat ini terhadap sel. Nah, sel ketika mendapatkan asupan dari Soman konsentrat yang mengandung asam amino yang memiliki efek fisiologi, jadi aktivitas farmakologi, itu kemudian dia bisa membantu mekanisme kerja dari sel itu sendiri, aktivasi dari sel itu sendiri, kemudian juga regenerasi dari sel karena dia merupakan nutrisi bagi sel itu sendiri. Kita tahu bahwa sel mampu meregenerasi itu diakibatkan karena nutrisi bagi sel itu cukup. Jadi asupannya itu cukup gitu. Ketika kita memberikan asupan cukup untuk sel, maka fungsi regenerasinya semakin baik. Oke Pak Yamin, kalau bisa dijelaskan secara sederhana, apa perbedaan cara kerja antara obat medis dan juga Soman 2 konsentrat ini Pak? Ya, jadi Mbak Nana kalau obat medis itu, ya jadi obat-obat sintetis ya, kita namakan obat sintetis ya. Nah, obat sintetis itu, dia bekerja pada reseptor tertentu. Ya, saya contohkan bahwa nyeri haid, itu reseptornya berbeda dengan nyeri kepala. Ya, nyeri haid itu reseptornya itu katakanlah alfa, nyeri kepala beta. Nah, asam mefenamat atau antalgin itu juga
khasiatnya apa? Penghilang rasa nyeri kan. Oke. Kemudian ibuprofen itu juga penghilang rasa nyeri. Tapi ibuprofen itu bekerja di reseptor beta, alfa, kemudian asam mefenamat bekerja di reseptor beta. Maka kalau dia sakit kepala cocoknya asam mefenamat, dan kalau nyeri haid dia cocoknya ibuprofen. Nah, karena reseptornya ini berbeda ya. Nah, akan tetapi walaupun ini dua-dua anti nyeri, tapi kalau dipakai tertukar maka tidak akan ada khasiat. Walaupun dia sifatnya anti nyeri karena reseptornya berbeda. Nah, iya, benar. Kalau Soman 2 konsentrat, dia bekerja pada inti selnya. Jadi secara menyeluruh, Mbak. Jadi dia nggak kata orang katanya bisa menurunkan kadar gula darah. Berarti kalau saya orang yang kadar gula darah normal, nggak bisa minum Soman dong. Nanti jadi apa namanya gula darah rendah. Yang kayak gitu. Karena dia hanya bekerja pada sel-sel, dia hanya memperbaiki fungsi-fungsi sel yang rusak. Oh, oke. Ya, jadi kalau sel yang sehat ya nggak dipengaruhi. Nah, ini yang bedanya. Nah, kalau misalkan Soman tuh dia beda yang sangat jelas tadi, kesimpulannya bahwa kalau obat-obat sintetis dia hanya bekerja pada reseptor-reseptor tertentu, kalau Soman konsentrat ini secara menyeluruh dia bekerja pada sel. Jadi sebenarnya si herbal Soman 2 konsentrat ini ketika masuk ke dalam tubuh, dia akan beradaptasi sama tubuh kita. Terus dia akan mencari sel-sel yang memang sudah rusak gitu ya, Pak ya? Betul. Sebetulnya dia nggak mencari ya Mbak Nana ya, tetapi dia akan bermanfaat bagi sel-sel yang sudah rusak. Jadi sel mana saja yang rusak, di situ dia akan perbaiki itu. Jadi ya. Iya, baik. Oke, jadi kalau untuk Soman 2 konsentrat ini nih Pak, biar efeknya juga maksimal untuk tubuh gitu ya, biar mungkin tubuh kita jadi lebih sehat lagi, ini cara konsumsinya yang paling benar seperti apa? Iya, jadi kalau untuk Soman 2 konsentrat kita minum untuk pemeliharaan kesehatan, kita cukup minum 3 tetes sampai 5 tetes. Nah, jadi setiap hari kita minum 3 tetes, itu udah cukup sebetulnya, ya 3 kali sehari. Jadi pagi sebelum tidur, kemudian di siang hari sebelum makan, kemudian di pagi setelah bangun dari tidur, ya kita minum dengan air segelas, kemudian di siang hari sebelum makan, kemudian malam hari sebelum tidur. Ini proses ya apa namanya ritme minum dari Soman 2 konsentrat. Oke, terima kasih Pak Yamin atas waktunya hari ini dan juga penjelasan yang sangat menarik sekali ya. Oke, jadi idealnya mitra sehat bisa konsumsi herbal Soman ketika bangun tidur, kemudian sebelum makan, dan juga sebelum tidur di malam hari. Karena memang Soman 2 konsentrat lebih pekat, lebih berkhasiat, dan lebih dahsyat bedanya. Terima kasih. Terima kasih.